Gagal jadi ketua umum dijegal. Dari ranting aja udah dijegal. Sebenarnya nggak pernah masuk daerah, bro. Jawa Timur, hei. Jawa Timur, hei. Yang ada cuma kepentingan. Emang semuanya punya kepentingan ya? Ya itu, mentok di situ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di pagi-pagi bincang-bincang. Malam, bukan pagi-pagi. Kan penontonnya bisa aja pagi. Ya, di sini ada Alfa, ada gua Yudi Putra, aka Wow Putra, dan Alfa Rizky Ramadan. di sini hari ini kita mau bincang-bincang ya. Ngobrol-ngobrol dikit lah. Kita mau bincang-bincang, kita mau ngobrol-ngobrol seputar apapun itu. Pengalaman kita di organisasi, di ber-IPM. Jadi buat yang nggak tahu, IPM itu Ikatan Pelajar Muhammadiyah. Emang ada yang nggak tahu ya? Indeks Pembangunan Masyarakat IPM. Iya, bisa. Kalau yang nggak tahu silahkan searching IPM, ada. Pasti keluarnya Indeks Pembangunan Masyarakat. Iya, itu sediaannya buat IPM ke depan. PR bidang TI. Jadi IPM itu organisasi pelajar otonom Muhammadiyah yang concernnya tuh pelajar, anak muda, concernnya kayak itu. Gitu. Jadi kita ini udah sesepuh. Bukan pemuda ya? Bukan pemuda, beda lagi. Beda lagi. Ada pemuda Muhammadiyah, beda lagi. Bukan mahasiswa, walaupun isinya mahasiswa. Iya. Walaupun kadernya itu lagi. Itu lagi. Gue dari SMA, udah ber-IPM. Dan sekarang gue 24, berarti berapa tahun? Lu udah 24 ya? Lu gak dapat umur ya? Nah, gue Juni. Oh iya Juni ya, muktamar kapan ya? Aduh, bahas umur. Jadi berarti gue udah sekitar 10 tahun kalau nggak salah. 9 tahun. 9 tahun. Berapa? SMP kelas 1. Hah? SMP kelas 1. Kalau lu berapa? Gue bisa disebut SMP kelas 1 ber-IPM apa enggak ya? Ya, walaupun Kelas jadi 1. anggota. Kelas 1 apa? SMP. SMP. Wah, gila. Tapi dulu gue MI itu, kalau nggak salah kelas 5 MI itu pernah ikut muhadharah. Tapi yang jadi IO-nya anak IPM, itu jadi anggota IPM nggak sih? Katakanlah terhitung mulai tahu IPM gitu. Berarti dari SMP kan? MI kalau gue tahu IPM iya. ya. Sampai diajarin lagu IPM MI. Karena emang di Lamongan tuh. Itu 2000 berapa tuh? 2000 berapa ya? Wah nggak hafal tahunnya. Pokoknya gue lahir tahun 97, hitung sendiri dah. Pengen gak kelihatan tua ya? 97 mah kalau udah 2001 udah tuh. Ya Udah katakanlah tua. 12 tahun lah. Ya itu Pastinya sih 12 standarnya jangan standar umur Indonesia ya. Standar umur Korea aja. Nikah umur 40 tahun. Ya udah, kita mau bicara itu sebenarnya. Ya pengalaman gitu-gitu lah. Tentang kita berdua lah. Tentang ya. Ngapain aja sih di IPM. Iya. Terus kita kan sempat kerja bareng ya di Lapsi. Emang pernah? Lu aja sendiri. Parah nih. Pernah di Kisi, di Lapsi, di Bidor lah, intinya di Bidor. Iya. Gitu. Sebenarnya Ya. anak-anak Bidor kemana lah yang nyatuin kita kan. Iya. Sebenarnya yang nemuin. Ya, itu kita bedain ya. Kasih sesuatu lah. Kayaknya udah tertulis di jidat kita, Bidorisme. Itulah kita berbincang seputar itu. Jadi ya dalam 1 jam 2 jam ke depan kita akan berbicara tentang itu. Gua sebenarnya pengen tanya awal lu nih, Meng. Dulu lu di Ranteng jadi apa? Dulu gue pimpinan. Kan gue masuk kelas 1 nggak dilantik. Dilantik nggak sih? Iya. Lu pernah nggak dilantik langsung mimpin? Keren banget. Gua pernah, sering malahan. Ujung-ujung masuk SK aja. Nggak dilantik ya. Pokoknya gue kelas 1 kalau nggak salah anggota KDI. Kelas 2 gagal jadi ketua.
gagal jadi ketua umum dijegal. Dari ranting aja gue udah dijegal. Nah, dari ranting. Udah dijegal. Nggak, IPM tuh emang keren cuy. Ranting udah main politik. Udah main politik. Dan yang kejegal, yang masuk PP sekarang. Masuk PP kemarin. Terus cari tahu anak DKI yang masuk PP kemarin siapa. Itu tersangka utama dari sejak ranting dia udah main. Lu bayangin. Dia dari situ udah jegal. Terus tuh ketua perkaderan tuh pertama kali tuh. Jadi aktif-aktifnya ketua perkaderan di SMA kelas 2. Terus Berarti dari KDI terus nyebrang ke perkaderan nih. perkaderan. Terus habis itu riwayat lu deh. Habis itu cabang. Pertama itu ranting SMA Muhammadiyah 18 Jakarta. Terus cabang Kebayoran Lama. Di cabang gue juga jadi ketua perkaderan. Perkaderan lagi terus sebenarnya basic lu perkaderan. Jadi ketua perkaderan, tapi nggak ngurusin perkaderan. Tolong jangan dicontoh. Tapi ngurusin film. Jadi waktu itu gue cabang ketua perkaderan tapi lebih aktif bikin film, bikin komunitas. Nah, kalau ini contoh, ini cara mengkader sebenarnya. Ini mau gue sampaikan Jadi, kepada kader-kader. jadi sebenarnya bagi anak-anak bidang perkaderan yang pusing hanya ngurusin TM, Anda sesungguhnya bukan bidang perkaderan. Betul. Bidang perkaderan itu ngurusin Apresiasi. mengapresiasi kader sebenarnya. Sebenarnya perkaderan tuh ngurusin semua. Betul. Job desk-nya ASBO diambil. Job desk-nya PIP diambil. Bidang umum. Bidang umum diambil. Maruk emang bidang perkaderan nih. Ini pesan buat PPIPM perkaderan nanti nih. Emang siapa sih bidang perkaderan nanti? Ada. Bisa disebut sih. Kok lu tahu sih, Meng? Kan belum diumumin. Kan nanti ini udah diupload di pelantikan. Oh iya. Tapi ini yang penting nih. Gue waktu itu perkaderan tapi ngurus Alkolam. Dan karena itu kadernya itu lumayan bertahan gitu. Lumayan militan karena sering terlibat di komunitas Alkolam gitu. Sering bikin video. Ini tonton, ini YouTube-nya nih silakan tonton. Subscribe. Ditonton aja, jangan dilihat viewersnya ya. Pasti banyak. Dan waktu itu ingat banget pertama kali kita bikin film namanya Anak Panah Mentari, disiarin pas milad PPIPM di sini waktu itu. Miladnya di Sekolah Muhammadiyah, Kebayoran Lama. Dan itu keren banget sih pertama kali bikin film, pertama di IPM secara nasional gitu. Dan kayaknya itu privilege pertama kali atau udah beberapa kali ya? Sebenarnya ada Dari PP Menteng sama PP Jogja. Maksud gua kalau PP Jogja yang selalu dapat privilege kan anak Jogja. Oh iya. Wah, iya bener. Nah, PP Menteng nih kalau nggak salah anak Banten mulu. Jarang anak DKI yang dapat privilege. Maksud gua privilege deket sama PPIPM ya secara geografis. Ada acara-acara yang datang Ya, biasanya kan anak itu aja gitu loh yang deket. Kapan sih gitu ada anak Papua gitu kan, ujuk-ujuk datang anak ranting dari Papua datang ke PPPM, diundang PPPM. Jarang. makanya buat Banten sama Jabar jangan ngiri ya. Jangan menjegal anak DKI. Emang siapa? Enggak, siapa tahu kan. Anggap aja Suzon. Aduh, bahas jegal-menjegal itu emang seru. Tayangin aja, tayangin. Oke, itu ya cabang, udah cabang selesai. Daerah gue sekbid PIP. Karena Jadi dari KDI, perkaderan, PIP. PIP. Anda emang luar biasa. Semua bidang dicobain, bidang wajib. KDI, PIP, perkaderan bidang wajib di ADRT. Udah terus daerah, cuma daerah nggak aktif. Ini nggak layak ditiru nih. Jadi cuma aktif pokoknya di cabang terus. Daerah cuma beberapa kali aja. Jadi saya minta maaf untuk ketua PIP daerah saya. Tapi kita mirip kayaknya sih. Coba ceritain tentang gue lah. Oke, mirip ya. Terus di wilayah ke sekbid PIP juga. Di wilayah, Wilayah. sekbid PIP. Sampai sekarang masih ngejabat di akhir-akhir periode. Terus sekarang masih ngejabat ya? Masih ngejabat. Bagus lah yang masih ngejabat di PM. Terus habis itu Sekbid PIP.
Udah sampai wilayah aja. Sampai wilayah. Nggak ada kata aja ya. Jangan sampai wilayah. Ajanya coret, kasihan komennya. Sudah, saya Bit BIP. Terus PPIPM, pimpinan pusat baru masuk ini. Sebentar lagi pelantikan nih, nggak tahu sih kita tayangnya sebelum Lu masuk Sura PP? Emang iya? Kayaknya sih terakhir sih kayaknya diajak. Ya. Oh diajak siapa? Diajak. Dari 9 anak itu siapa yang ngajak lu? Padahal kalah ya. Kan menang, Meng. Oh, iya. Bukannya DKI menang ya? Aku menang. Tapi menurut gua bener sih, maksud gua kalau ngelihat muktamar kemarin sebenarnya memang yang menang kita semua. Betul. Karena yang menang secara pemilihan suara itu menang. Tapi yang kalah karena suara dan dia legowo itu juga menang, Meng. Bener gak? Yang kalah. Iya betul. Iyalah. Betul. Menang. Kalau dia masih belum mengakui kekalahannya, Berarti dia kalah. dia masih merasa kalah. Masa kalah. Tapi kalau dia legowo, dia udah merasa menang. Betul. Iya betul. Bener. Makanya waktu itu gue bikin postingan itu. Karena DKI kalah mulu, kita mengaku menang aja lah. Udah ya, pokoknya selesai cerita gue sampai di situ. Nah, lu gimana? Gua dirasa. Dari SMP, dari pertama kali kenal IPM. Gua kenal IPM tuh yang kayak gua ceritain tadi ya. Gua kenal IPM tuh sebenarnya MI. MI, Gua udah tahu, IPM gua udah hafal. dapat. Lagu IPM gua hafal. Oh, berarti kenalnya karena lagu IPM. Iya, gua kenal karena lagu IPM. Diajarin sama anak IPM ranting desa itu dulu. Terus SMP, sebenarnya gua nggak IPM amat sih. SMP cuma ikut setahun sekali kayaknya tiap bulan Ramadan ada Darul Arkom Pondok Ramadan. Nah itu doang. SMP gua masih jadi anggota karena di tempat gua itu nggak ada IPM sekolah. Adanya IPM ranting desa. Oh, Tempat gua. jadi bukan sekolah ya? Jadi masih jadi anggota, jadi anggota IPM tuh 3 tahun. Habis itu NTP. Kalau NTP nih, wajib dibekukan nih, ada ranting-ranting kayak gini. anggota bukan anggota pimpinan. Oh, kirain periode. Anggotanya. Iya. Terus. Nah, jadi pimpinan itu SMA tuh baru bisa jadi pimpinan. Oh, gitu ya. Nah, sebenarnya gitu, paham. jadi dulu mah di SMP tuh OSIS. Nah, baru gua masuk SMA atau aliyah itu baru bisa jadi pimpinan kan. Dan itu sekaligus sih. Sekaligus. Jadi gua dulu di ranting jadi ketua. Habis itu double jabatan, naik cabang Oh, iya. di cabang. Rantingnya pas Rantingnya pas SMA. oh, pas SMA. SMA kelas 1 apa kelas 2 kalau nggak salah. Dulu itu. Iya. Kelas 2 kalau nggak salah. Itu Terus. ranting. Cabang. Terus cabang itu gua jadi Itu di mana tuh daerahnya? ranting desa Sendang Agung. Namanya Sendang Agung. Mudah banget ya suara gua. Terus cabangnya itu di cabang Paciran. Paciran. Kabupaten Lamongan. Lamongan. Cabangnya. Ya, terus. Gua di situ sih dulu jadi itu bidang perkaderan. Bidang perkantoran. Jadi ketua terus jadi bidang perkaderan. Awalnya anggota bidang tuh. Habis itu pertengahan periode reshuffle kan. Nah, reshuffle itu gue jadi sekretaris bidang. Pertama kali cuy gue di PM, jabatan gue paling tinggi sebenarnya sekretaris bidang. Ntar lihat ke atasnya. Nah, daerah. Terus. Gue sebenarnya nggak pernah masuk daerah, bro. Jawa Timur, hei. Jawa Timur, hei. Gue rekomendasi masuk ya. Karena emang saat itu persyaratan calon di hasil dulu masih rakerda ya. Rakerda itu persyaratannya itu untuk calon pimpinan tuh nggak ada minimal pernah di pimpinan daerah. Oh, gitu ya. Tapi persyaratannya adalah direkomendasikan oleh pimpinan daerah. Jadi siapapun, Oh iya, betul. walaupun dia bukan anggota IPM, kalau dapet rekomendasi pimpinan daerah bisa jadi pimpinan wilayah. Itu kerennya Jatim saat itu. Tapi kayaknya sekarang mungkin beda lagi aturannya. Kan tiap itu kan beda-beda persyaratannya. Tapi sebenarnya menurut gua nggak apa-apa. Maksudnya nggak. maksudnya
siapa tahu nanti anak IPM mana gitu terjegal masuk wilayah gara-gara karena peraturan itu yang ternyata bisa sampai pusat dan memberikan banyak kontribusi. Iya, iya. gitu. Ya kan? Iya bener, gara-gara dia harus nanjak satu-satu lama. Otomatis kan umurnya Dia mau nyampe sahurnya dia masuk PPPM nih. Ketinggalan muktamar cuy. Hamin 1 hari. Ada temen gua dulu nggak bisa masuk wilayah gara-gara umurnya 24 tahun hamin 1 hari pembukaan IPS, pembukaan muswil. Beda kalau gua hamin 1 bulan, hamin 2 bulan. Itu gara-gara pandemi. Gua pengen berkata kasar di sini ya sih. Enggak, sebenarnya itu ada yang ngejegal aja sih. Parah. Enggak. Iya, maksudnya itu kan mungkin aja ya, orang ada berkompeten nih. Katakanlah dia juara nasional apa, pintar, berdebat segala macam, pengen masuk wilayah gitu, umurnya udah tua gitu kan, takutnya ya. Iya. Mungkin itu buat pertimbangan nanti ya. Ini rekomendasi untuk PP Muhammadiyah aja. Tolong jangan ditekan IPM agar umur-umurnya itu terlalu pendek. Iya, betul. Kasihan Sampai sebenarnya. 35 lah ya. Iya, sebenarnya 35, 36 lah. Masih semangat. Iya. Seenggaknya ya kalau teman-teman gua di Jatim tuh banyak ya. Ya IPM, ya pemuda, ya IMM. Dan itu biasa. Jadi dapat jabatan di Ortom bahkan di luar Muhammadiyah itu biasa dan itu sebenarnya harus dimaklumi. Iya. Jadi tolong nanti wilayah-wilayah di Tanbir usulin perubahan ADRT di bagian pimpinan IPM tuh nggak boleh double jabatan di OKP lain. Iya, Jangan, kasihan. Karena aktivis IPM itu sukanya berdiaspora dan itu sebenarnya lahan dakwah kita. Iya, betul. Jadi semisal kalau OKP lain dia mau di double IMM sebenarnya itu nggak boleh kalau klausulnya OKP lain. Karena IMM juga OKP. Iya. Pemuda OKP. Harusnya diperjelas ya. Nah, diperjelas. Sebenarnya Ortom bisa, tapi harus ada izin ketua umum. Ketua umum pimpinan. Nah, ketua umum PM. Nah, kalau yang di organisasi lain kayak semisal HMI atau PMI itu nggak boleh di ADRT. Iya, harusnya. Kan kasihan ya. Cuma kan kenyataannya Pimpinan nggak ada klausul anggota boleh double, jadi lu kalau pengen double anggota doang nggak masalah. Oh iya. Tapi kalau pimpinan nggak bisa. Dan ini nggak berlaku untuk lembaga. Kayaknya ini banyak yang nggak tahu ya. Iya, betul. Hal kayak gini ya. Ya intinya gitulah. Di wilayah tadi kan daerah berarti lompat ya, benar-benar lompat ya. Lompat. Nggak benar-benar masuk jadi anggota gitu. Nggak. Wah. Nggak sama sekali nggak masuk SK. Gua Terus nggak ada berarti SK. dari Lamongan ke wilayah. Nah, jadi apa? Jadi anggota bidang perkaderan. Anggota bidang perkaderan. Jadi perkaderan, Itu periode ketua berapa? perkaderan. Periode berapa? 2016, 2018. 2016, 2018. Oke. Terus? Ya itu, mentok di situ. Habis itu kita masuk Lapsi. Gara-gara kita nggak terima sama PPPM. Karena kita nggak terima sama PPPM, dimasukin Lapsi. Emang. Tapi PPPM luar biasa cuy. Kenapa tuh? Menerima orang-orang yang nggak terima. Aduh. Ini mulai nih kalau di PPPM itu kita mulai bareng nih. Iya. Di Mulai bareng. Ketemunya di mana pertama kali? Ketemunya di Kiso. Kiso ya, waktu itu namanya Kiso. Jadi Kiso itu jelasin dulu. Kiso itu kajian isu strategis organisasi sebenarnya. Ceritanya itu ada anak PPPM Yang menjegal saya. Iya. Gua habis dari mana itu ya? Habis dari Malang atau dari mana? Nah. Pokoknya gua dulu itu PP dah antara Malang sama Surabaya sama Lamongan. Dari Jakarta, Malang, Surabaya, Lamongan. Pokoknya gua dulu itu satu bulan itu kalau nggak salah sekitar sekali atau 2 kali itu ke Jawa Timur jadi PP. Keren nggak? Lintas Jawa cuy. Setiap bulan. Tiap bulan. Udah kayak PPPM ya. Kering Jawa. Ngalahin PPPM gitu. Sebulan sekali lah.
Sebulan sekali. Itu pasti gue balik ke sana. Ya dan jatuhnya ngurus IPM. Ngurus IPM dan ngurus orang lain. Siapa tuh? Rahasia, ada pokoknya yang diurus. Terus Nah pokoknya saat gue balik. Pas di Jakarta masih menjabat wilayah dan masih ngurus. Masih ngurus. Karena gue masuk pimpinan wilayah itu saat gue kuliah di Win Jakarta. Oh gitu. Ya itu. Dulu itu kalau nggak salah ada nih anak PPPM, ujuk-ujuk gue dijemput nih ceritanya. Gue dijemput sama dia. PP? Anak PPPM, anak PPPM. Nah dijemput nih, dikopiin gue intinya, dibeliin makan. Cara anak IPM tuh. Kalau udah diajarin ngopi, ada sesuatu pasti. Dibeliin kopi, diajakin makan kan bener ya, gue anak rantau gitu kan. Habis perjalanan jauh, diajakin makan tuh di Pasar Senen. Enak banget ya, malam-malam jam 1 malam kan. Terus diobrolin, wah, gue mau bikin KISO, Pak. Apa tuh KISO? Kajian Isu Strategis Organisasi. Lah, gimana? Tapi gue pengen ngajakin lu. Lah, kok bisa? Kan gue gak masuk struktural PPPM. Enggak, nanti jadi tim kerja. Tim kerja apa? Staf sus, gue gituin aja. Jangan tim kerja dong, staf sus gitu namanya, gue gituin, dia ketawa doang. Intinya gue direkrut di KISI. Ya? Nah, lambat laun gue ketemu nih sama Komeng. Oh, iya. Di situ kita ketemu kan. Iya. Kalau di Bidor, gue pertama kali di MyPM tuh. Ya kan? Oh iya. Ketemunya di situ kan? Jadi pertama kali gue nggak tahu ujuk-ujuk dimasukin grup KISI ya. Memang orang itu ya sering tahu-tahu nggak ada ngomong dulu gitu. Masukin aja. Udah. Tapi itu cara ngerekrut seperti itu lebih baik cuy. Iya. Keren banget itu. Maksudnya nggak basa-basi ya? Langsung nggak basa-basi. Udah lu berkualitas. Iya. Udah lu masuk aja gitu. Jadi nggak usah wawancara. Umur lu berapa? Lu ada KTM nggak? Kuno anjir, fit and proper test untuk anak IPM tuh kuno. Beneran kuno. Karena yang keren itu adalah saat pimpinan itu mengetahui potensi kadernya. Ah, itu keren. Betul. Semakin kultural IPM sekarang itu semakin keren sih. Di zaman postmodern. Kita pembantu doang sebenarnya di PPPM. PPPM yang milikin rumah nih, nah kita yang ngebersihin cuy, kita yang nyapu, kita yang ngepel. Pertama kali gue di MyPM, jadi MyPM itu biar buat yang tahu. Ada yang nggak tahu MyPM? Bukan kader berarti ya. Jadi MyPM itu pertamanya di Muswil tuh, bikin Muswil pertama kali bikin sistem pendaftaran. Nah udah sebenarnya selesai di situ tuh cikal bakal MyPM tuh. Akhirnya ya udah karena orang itu lagi manusia yang dari tadi kita bicarakan lagi bilang bikin Neng. Tapi keren cuy. Karena hal-hal yang obrolan biasa gitu. Obrolan biasa. Jadi sesuatu ya. Iya. Banyak sebenarnya cuy. Obrolan di saat kita ketemu anak-anak IPM, terus kita nongkrong gitu, misal di Jogja nih, ceritanya misal di Jogja, terus kita makan bareng, nongkrong di angkringan, ngobrol tentang IPM. Kayaknya keren ya, semisal kata IPM ada chipnya, kayak EKTP. Seru kayaknya ya. Kata IPM itu jadiin itu apa namanya kayak e-money. Iya kayak money. Jadi pokoknya ada aja lah. Ada aja gitu pokoknya jadi aja. Tahu jadi aja. Iya tuh hebatnya anak IPM. Nggak perlu rapat ya sebenarnya. Iya, nggak perlu pleno. Terus habis tanyain gimana jadi apa enggak? Bentar nunggu rapat dulu. Kuno. Basi cuy, IPM kayak gitu basi bener. IPM yang keren itu kita punya pikiran apa? Dari nongkrong. Iya, jadiin tuh wewenang kita. Tuh tangan besi boy. Tapi tangan bersihnya bukan ngatur orang, ngatur karya. Itu baru IPM. Lu ngerasa ada hal yang menarik gak di yang semisal pengalaman lu yang paling menarik gitu IPM? Lu pernah ngapain gitu semisal? Terakhir ya.
Oh, pertama sih cabang tuh, pertama cabang. Lu pernah mainin Imam Mati nggak sih? Enggak lah. Tidak mungkin saya bermain wanita. Bang, lu masih normal. Normal dong. Mau dicek. Dicek itu cek HP-nya Komeng. Ada wallpaper cewek nggak? Ada dong. Ini ada. Ada pengalaman menarik gak sih dari lu? Mulai dari ranting sampai sekarang gitu. Berkesan, menarik, berkesan gitu. Apa ya? Banyak banget kalau mau ceritain menarik tuh, karena setiap momen di PM tuh berkesan bagi gue sebenarnya. Mantap. Momen mulai dari gue berhasil jadi pimpinan jadi ketua pimpinan ranting, sampai berhasil dijegal. Sampai berhasil menjegal cuy. Widih. Enggak sih, tapi kapan gue ngejegal orang ya? Karena gue tipe orang yang kasihan lihat kader main. Dulu ada contoh ya, cerita gitu. Ada gue kan yang berwenang untuk menseleksi calon peserta TM3 di Jatim. Nah, ada tuh kan diseleksi kan, karena kuotanya kan terbatas. Habis itu ada kader bagus yang seharusnya dia bisa ikut TM3. Ya udah, gue perjuangin itu. Harus gimana caranya bisa masuk semua. Ada juga gue tuh tipe yang nggak harus kalau yang ikut TM itu harus di pimpinan. Kan ada yang bilang anak ikut TM di pimpinan. Iya tuh. Ya. Nah, kalau gue sih menurut gue nggak harus. Jadi selama dia misalnya mau ikut TM3, dia punya syahadah TM2, berarti dia berhak untuk ikut TM3. Jadi nggak harus cuy ada rekomendasi dia dari pimpinan wilayah mana. Sebenarnya nggak harus. Kalau menurut gue itu mah ya syarat ikut-ikutan aja. Ikut-ikut periode kemarin ada persyaratan apa sih? Iya. Biasanya ada persyaratan apa sih? Betul. Itu. Kadang persyaratan itu malah yang apa ya? Menjegal orang-orang yang potensial. Iya. Betul ya? Karena kebanyakan orang-orang yang dia punya ide yang brilian itu biasanya dia nggak punya track record yang bagus. Betul. Biasanya. Yang ada cuma kepentingan ya. Emang semuanya punya kepentingan ya. Maksudnya kan kepentingan nggak selalu buruk kan. Iya sih. Kepentingan Tapi baik. emang kalau kita nggak punya kepentingan di PM, ngapain di PM? Pertanyakan. Iya betul. Betul. Lu hal yang menarik di PM? Hal yang menarik di PM, tadi kan lu udah ya. Hal menarik di PM gua pas ranting dijegal. Terus di cabang itu sih bikin film, bikin alkolam, komunitas perfilman. Terus filmnya ditayangin di Milad PP, itu seru banget, itu berkesan banget. Terus habis itu ditayangin doang ya? Ditayangin doang padahal. Ditonton ya? Iya ya. Di situ kita nggak tahu viewersnya kayak YouTube ya. Iya. Ada di YouTube. Ada di YouTube. Ada di YouTube. Nih nonton ya. Nah, terus daerah nggak ada. Daerah nggak ada yang berkesan. Hampir sama kita. Bedanya saya menjabat tapi nggak ngapa-ngapain. Mending dia kali ya. Menjabat nggak punya dosa. Iya, gua berasa berdosa nanti. Mohon maaf, kabit saya. Parah. Minta maafnya baru sekarang ya. Terus wilayah yaitu MyPM. Gara-gara MyPM saya bisa keliling Kalimantan, Sulawesi, Lampung, dan nggak dijegal. Kan ada tuh, ada. Itu dicatat, itu pertama kali komen nggak dijegal. Iya, itu pertama kali. Ya. Itu pertama kali gue dijegal. Nggak dapet tiket, nggak jadi berangkat. Tapi nggak apa-apa sih. Dosa semua nih. Gue nggak mau nyalain di BPM periode itu ya. Tapi BPM periode itu keren. Mau menerima kita itu, kita udah berterima kasih ya. Kita kan anak buangan gitu. Betul, anak buangan. Enggak sih, lu yang buangan. Gue masih bilangnya. Seenggaknya nggak apa-apa lah gue di anak buangan, tapi nggak pengen dijegal. Tapi lu kan dijegal mulu. Iya itu. Kayaknya.
di keliling, pokoknya itu pengalaman berkesan sama IPM, karena sama IPM jadi mimpi, katanya mimpi para senior gitu. Jadi mimpi para senior tuh suatu hari ada sistem terpadu lah buat IPM, dan akhirnya sama IPM. Meskipun saya tidak digaji. Itu mimpinya Dirut Lapsi. Mimpi di relasi. Dirut Lapsi sebelum yang Dirut sekarang. Oh. Dari Dirut Lapsi sekarang Iya, siapa? iya. Dirut sebelumnya siapa? Ya, Iya. keren ya, udah bahas big data di IPM. Hmm. Di Iya. Muktamar. Hmm. Di Muktamar. Oh iya ya, iya. Pertama kali gara-gara sama IPM itu jadi portofolio gue untuk daftar kerja. Oh iya. Gue diterima kerja di perusahaan yang alhamdulillah lumayan lah. Dan dari situ gue dapat penghasilan, gue gulung-gulung segala macem. Jadi manfaatnya itu ditawarin banyak kerjaan, betul. Gue sampai kerja di 3 perusahaan gara-gara portofolio sama IPM. Tuh, alhamdulillah, terima kasih PP IPM, terima kasih. Gara-gara PPM saya bisa dapat kerja, bisa makan, saya bisa keliling Indonesia dan tidak dijegal. Terima kasih. Tapi lu saat bikin IPM tuh ngerasa asik gak sih? Asik. Asik ya? Itu sebabnya yang nggak peduli masalah duit gitu. Karena emang seru banget, apalagi apresiasi teman-teman. Karena memang seharusnya di IPM tuh kita asik-asikan. Harusnya Ngapain asik-asik. aja asik-asikan. Bro. Iya, nggak usah tegang lah ya. Menurut lu nih, mungkin agak berat ya pertanyaan gua. Menurut lu, politik di IPM itu gimana sih?